Teman-teman perhatikan ini. Nah, ini yang mantap. Jadi kebencian personal menggiring mereka bersekutu untuk menyerang kami secara pribadi. Teman-teman, ini adalah akun TikTok dari Dosma. Mari kita baca di sini, teman-teman. Hai Dosma, segeralah kau minta maaf, cabut semua LP-mu itu. Lanjutlah kita duduk bersama ya, buat aturan main. Kalau ada yang melanggar kita sama-sama beri tindakan. Yang gila aku atau kau Zumba. Ya, padahal di sini itu apakah betul Bang Zuma menyampaikan atau tidak, kita nggak tahu tuh. Dia nggak berani berhadapan dengan kita. Lanjut di bawah dia bikin apa? Orang suruhanmu salah satunya klienku yang lagi kuurus kasusnya. Jadi aku sudah dapat bocoran semua strategimu. Siap-siap kalian masuk dalam perangkapku. Perangkap? Berarti Dosma ini mengakui kalau dia merencanakan semua. Malah bidadari surgamu Nora NA aja bisa kejebakkan bisa kejebakkan seakan-akan nggak ada LP. Itu permintaanku kali. Wah, bener nih dia yang merencanakan semuanya. Stay with it, now I ain't talking a loss. Maka ketika si Dosma mengatakan dia melakukan pelaporan karena ingin membela toleransi, justru dia mempertontonkan kepada publik bahwa ada indikasi dia bekerja sama dengan penghujat Kristen. Kenapa? Kenapa dia menjadikan Lina Wijaya saksi? Kenapa dia menjadikan logika saksi? Tentu dia akan melindungi dong saksinya ini. Jadi kita sudah baca ini. Maka pertanyaan saya, kenapa ada komal Kristen yang mengizinkan penginjak Bible-nya ada di komal mereka? Kalau memang dia mencintai agamanya, apakah mungkin umat Islam mengizinkan Sofiatul naik ke sini menginjak Al-Quran kita? Lalu membiarkan lama-lama, rekam teman-teman. Logika. Kalian baca, lihat videonya itu. Ada di situ kemarahan dari orang Kristen. Yang ada apa? Kamu itu, ini ya rekam. Sesungguhnya mereka ingin memperjelek apologet Islam. Gagal karena tidak digubris, justru kita buang dia. Karena dia mengijak kitab orang lain. Tidak mampu dia mengalahkan APII. Dia serang secara pribadi Bang Zuma sampai dia menghina almarhumah istri Bang Zuma. Nauzubillah min dzalik. Dia mencoba memancing amarahnya Bang Zuma dan Unirifa. Dia angkat fitnah terhadap Unirifa. Dia pertontonkan sesuatu yang fitnah kepada saya dan dia tidak pernah tanya kepada saya. Apa gunanya itu, teman-teman? Tidak lain tidak bukan memancing saya dan Bang Zuma untuk melakukan apa yang dilakukan oleh Agatha. Alhamdulillah Al-Quran membentengi kami. Karena dalam Al-Quran dikatakan wala tasubul ladzina yad'una min dunillah. Al-Quran membentengi kami. Kami tidak boleh. Saya diajarkan sama Bang Zuma, kita tidak boleh hujat agama orang lain. Kita berdialog. Kita tanya jawab. Kita menggunakan metode komparasi, analogi, konsekuensi logik. Kita masuk dalam kaidah ilmu. Nah, dan ternyata terbongkar sekarang yang bersekutu dengan logika siapa? Kristen penghujat Lina Wijaya dan juga Dosma. Teman-teman, saya buktikan bahwa ada indikasi kalau Dosma memiliki kebencian kepada Bang Zuma secara personal. Saya akan tunjukkan kepada Anda semua. Ini indikasi ya. Saya melihat, membaca psikologis. Ingat mensrea ya dalam ranah hukum. Maaf ya Dosma, saya juga belajar hukum walaupun sedikit. Nggak perlu jadi pengacara untuk tahu tentang hukum. Teman-teman perhatikan ini. Nah, ini yang mantap. Jadi kebencian personal menggiring mereka bersekutu untuk menyerang kami secara pribadi. Teman-teman, ini adalah akun TikTok dari Dosma. Mari kita baca di sini, teman-teman. Hai Dosma, segeralah kau minta maaf, cabut semua LP-mu itu. Lanjutlah kita duduk bersama ya, buat aturan main. Kalau ada yang melanggar kita sama-sama beri tindakan. Yang gila aku atau kau Zumba. Ya, padahal di sini itu apakah betul Bang Zuma menyampaikan atau tidak, kita nggak tahu tuh. Dia nggak berani berhadapan dengan kita. Lanjut di bawah dibikin apa? Orang suruhanmu salah satunya klienku yang lagi kuurus kasusnya. Jadi aku sudah dapat bocoran semua strategimu. Siap-siap kalian masuk dalam perangkapku. Perangkap? Berarti Dosma ini mengakui kalau dia merencanakan semua. Malah bidadari surgamu Nora NA aja bisa kejebakkan
apa ini, bisa kejebakan seakan-akan gak ada LP, itu permintaanku kali. Wah, bener nih dia yang merencanakan semuanya. Supaya meredam kondisi dan kasihan dia lihat dia kali aja mau bertobat seperti Tuan Logika. Ini makin menjadi-jadi. Teman-teman, di sini pengakuan Risma secara tersirat dan tersurat bahwa dia merencanakan semuanya. Nah, pertanyaan saya yang perlu dijawab sama Horas Bangsa Batak, kalau kalian mau Sumatera Utara itu anti intoleran, siapa dari kalian yang sudah melaporkan si Logika yang injak kitab sucinya orang Kristen? Itu satu. Yang kedua, buat kalian pecinta agama kalian, siapa dari kalian yang umat Kristen yang sudah melaporkan si Logika? Nah, itu satu. Kenapa si anak Batak viral menghujat terang-terangan jadi tersangka, justru laporannya bukan dari kalian umat Kristen, bukan dari kalian bangsa Batak. Ya, si anak Batak itu menggunakan nama anak Batak loh. Anak Batak part 2. Kalian yang memiliki organisasi Horas Bangsa Batak yang katanya cinta toleransi, ada ustadz di situ, pertinyi ini si idili, kenapa bukan kalian yang melaporkan si anak Batak? Ayolah. Jejak digital itu pahit, kawan. Orang kalau sudah busuk, dia akan terekam itu keburukannya. Bang Zuma ini punya YouTube. Kalian bisa lihat siapa beliau. Unirifa ini punya YouTube. Itu gunanya YouTube itu kami buat untuk mendokumentasikan setiap apa yang kami alami supaya kalian bisa belajar. Kenapa kami hadir? Kenapa APII ada? Tanggal berapa APII dibentuk? Ya, jadi secara tidak langsung kalian telah mempertontonkan kepada kami bahwa Dosma, Logika, Lina Wijaya itu berada di pihak penista, bukan berada di pihak anti intoleran. Karena yang bersekutu dengan penjahat tidak mungkin orang baik, pasti penjahat, itu klaim saya. Ingat, barang siapa yang melindungi tersangka para penjahat, maka dia juga masuk ke dalam daftar buronan loh, pelaku kejahatan juga loh, karena bersekongkol dengan penjahat. Itu mungkin analisis pribadi saya sebagai mahasiswi yang diajarkan oleh guru-guru saya untuk berkritical thinking yang tidak boleh dibodoh-bodohi, untuk menghapuskan kebodohan di negara kita. Mengikuti undang-undang dasar itu mencerdaskan anak bangsa. Kalian jangan takut, siapapun lawan kalian, pengacara, hakim, kapolda, presiden sekalipun, kalau kita benar, bicaralah di hadapan mereka, karena itulah yang disebut dengan jihad fi sabilillah. Tidak ada rasa takut dalam kebenaran. Tapi kalau kabur ke luar negeri seperti Agatha, Lina Wijaya yang dilaporkan Kak Nora sama Bang Zuma, kok Agatha yang tercirit-birit kabur sama si Lina Wijaya? Apa artinya itu? Secara psikologis apa? Artinya mereka sadar bahwa mereka salah. Allahu Akbar. Allah akan pertontonkan. Yang kalian hujat itu adalah Logika. Khusus untuk kau ya. Kau duduk bersama manusia bermulut sampah yang mengatakan kekasih Rabbul Alamin ini adalah mayat, bangkai. Yang kau hujat itu adalah orang yang dicintai oleh dunia ini. Langit dan bumi mencintainya. Malaikat Jibril saja turun ketika beliau dilempar di Taif, menawarkan apa kepada beliau? Mau dihancurkan itu kota Taif. Tapi beliau mengatakan jangan. Beliau mengajarkan kami apologet Islam ini untuk kalau diri kami yang dihina. Bang Zuma itu almarhumah istri beliau yang tercinta loh, dihujat. Ada beliau murka kepadamu. Tapi yang kami murkai adalah kelakuanmu, mencerminkan katanya agama Islam, tapi kau injak kitab suci orang lain. Ingat Logika, kau duduk bersama penista, orang yang dikasihi oleh pemilik bumi ini, yaitu Muhammad Ibnu Abdullah. Andaikan saya PSK, tidak perlu saya itu belajar agama, girohku akan naik ketika nabiku dihujat. Kau duduk bersama mereka. Kau duduk bersama mereka. Kau duduk bersama mereka. Kau duduk bersama wanita pemulut sampah bernama Lina Wijaya yang mengatakan pemilik alam ini yang ditakuti oleh gunung, yang ditakuti oleh danau, laut, bahkan iblis pun tunduk pada dia, yaitu Allah yang dikatakan batu oleh perempuan mulut sampah. Kau duduk bersama mereka. Kau sudah memperlihatkan siapa sejatinya kau, Logika. Alhamdulillah, Allah punya cara untuk menaikkan derajat orang, dan Allah juga punya cara menurunkan derajat orang lain. Percuma mengatakan dalil-dalil Al-Quran, tapi kau duduk bersama penista agama. Bahkan dalam Al-Quran diajarkan apa? Jika ada orang yang memperolok-olok ayat kami, kata Allah, tinggalkan mereka.
Tapi kau bercium kudus bersama Lina Wijaya, bercium kudus dengan penista agama Allah, bercium kudus dengan orang yang menghina kekasih Allah, kekasih dunia ini. Kau sudah ketahuan logika. Mantap logika. Kau dipuji oleh umat Kristen. Dan pihak kepolisian, Unirifa memberikan usul buat kalian penegak hukum ya, buat yang saya hormati penegak hukum, untuk membuktikan bahwa spekulasi dan analisa saya itu betul. Coba kalian cek rekening dia, mutasi rekeningnya. Apakah orang Islam yang memberikan dia uang atau orang Kristen? Tolong pihak kepolisian, kalau pihak penyidik mau tahu motif dia apa melakukan hal ini, tolong lihat mutasi rekeningnya. Cepat-cepat nih, lihat nih di bank mana dia, nama dia nih, Topik nih. Tolong lihat, telusuri yang mentransfer uang kepada dia agamanya Islam atau Kristen. Nah, ini dia pembuktian terakhir. Kira-kira itu dulu analisa dari Unirifa yang tidak mau pembodohan terjadi di ruang publik ya, dan tidak akan mau merusak peradaban, tidak akan membiarkan orang-orang yang merusak peradaban dengan mengatakan Tuhan manusia, manusia adalah Tuhan. Analisa pribadi Unirifa ini Unirifa sampaikan kepada para penegak hukum. Bapak penegak hukum, para penyidik, seandainya kalian ingin tahu apa motivasi dari logika melakukan hal ini, lihat mutasi rekeningnya dan telusuri siapa yang telah memberi uang dan berdonasi kepada dia. Sekian, terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.